Setiap minggu, Laras selalu mengunjungi makam suaminya Bima. Sejak Bima meninggal setahun lalu, rutinitas ini menjadi satu-satunya cara Laras merasa tetap terhubung dengannya. Malam itu, Laras datang lebih larut dari biasanya. Langit sudah gelap, hanya diterangi oleh bulan pucat yang menyinari pemakaman yang sunyi. Suara gemerisik daun yang tersapu angin dingin membuat bulu kuduknya berdiri, tapi Laras mencoba mengabaikannya. Ia berjalan perlahan menuju makam Bima, membawa setangkai bunga lili yang sudah mulai layu di tangannya. Saat dia sampai di depan batu nisan itu, sebuah perasaan aneh merambat tubuhnya. Ada sesuatu yang berbeda. Cahaya bulan yang jatuh di atas batu nisan itu menampakkan sesuatu yang membuat Laras terhenti. Nama Bima memang masih ada, tapi di bawahnya terukir namanya sendiri. Laras, 1990 sampai 2024. Laras terpaku, napasnya tercekat. Jantungnya berdebar keras, sementara kegelapan malam semakin menelan sekitarnya. Ini pasti salah, gumamnya. Tangannya gemetar saat menyentuh ukiran itu. Tulisan itu terasa nyata, dingin, kasar di bawah jarinya. Seketika, angin berhembus kencang, seolah ingin memperingatkannya. Pohon-pohon berderak keras, dan suara gemerisik dedaunan semakin jelas. Laras mundur perlahan, matanya masih terpaku pada batu nisan. "Tidak mungkin, aku masih hidup," bisiknya dengan suara gemetar. Kepalanya terasa pusing, sementara perasaan mencekam mulai merayap dalam dirinya. Di kejauhan, terdengar langkah kaki pelan, bergaung di antara makam-makam yang sepi. Laras menoleh cepat, matanya mencoba menembus kegelapan. Namun, yang terlihat hanyalah bayangan panjang, bergerak pelan, mendekat ke arahnya. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya pecah. Tak ada jawaban, hanya langkah kaki yang terus mendekat, seperti gema kematian yang datang tanpa peringatan. Laras berbalik, ingin berlari, namun tubuhnya terasa berat. Kakinya seolah tertanam di tanah yang dingin dan basah. Suara langkah itu semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di belakangnya. Laras bisa merasakan kehadiran itu, dingin dan menyesakkan, seolah semua udara di sekitarnya terhisap keluar. Laras. Suara berat dan serak terdengar di telinganya, membuat darahnya membeku. Ia mengenali suara itu, Bima. Dengan napas tertahan, Laras menoleh perlahan. Di sana berdiri sosok Bima, tapi wajahnya pucat, matanya kosong, hanya ada kegelapan di dalamnya. Bibirnya bergerak tanpa suara, namun tatapannya seolah menuntut sesuatu. "Ini tidak mungkin," bisik Laras, tubuhnya gemetar hebat. Bima tidak seharusnya ada di sini. Dia sudah mati. Dia tahu itu, tapi sosok di depannya nyata, terlalu nyata. "Kamu datang setiap minggu, tapi kamu lupa sesuatu, Laras." Suara Bima terdengar datar, namun ada sesuatu yang menyeramkan dalam intonasinya. Laras terdiam, tubuhnya terasa dingin hingga ke tulang. Apa yang kamu maksud?" Sosok Bima mendekat, jarak mereka kini hanya beberapa inci. Wajahnya semakin jelas dalam kegelapan. "Kamu tidak pernah pergi dari sini," katanya pelan, hampir seperti bisikan yang menakutkan. Laras menelan ludah, mencoba menguasai ketakutannya. "Aku masih hidup. Ini tidak mungkin terjadi." Bima tersenyum kecil, dingin, tidak ada kehidupan dalam tatapannya. "Kamu sudah mati sejak malam itu, Laras. Kamu hanya tidak pernah menyadarinya." Kata-kata itu menghantamnya seperti palu. Ingatan-ingatan kabur mulai muncul dalam benaknya. Malam itu, kecelakaan itu. Bima bukan satu-satunya yang meninggal. Dia juga. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba terasa goyah. Laras merasakan tubuhnya mulai tertarik ke bawah, seolah tanah pemakaman itu hidup, merengkuhnya dalam dingin yang mematikan. Ia mencoba berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Bima berdiri di sana, diam, menyaksikan saat Laras perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah. Tubuhnya tersedot ke bawah, ditelan bumi. "Sudah waktunya, Laras. Tempatmu di sini bersamaku." Malam semakin mencekam, hanya tersisa suara desis angin yang melintasi pemakaman. Dan di sana, di batu nisan itu, terukir dua nama yang tak akan pernah berubah, Bima dan Laras.